Mami. Tapi kan sudah Oh, sudah sembuh gitu, dia juga sudah enggak itu ya. Enggak tahu kok kepikiran dari semua, saya keluar semua nih, tekanan darah tinggi, kolesterol sudah semua. Keluar semua. Saya bilang sama dia, "Sudah enggak usah banyak pikir," saya bilang gitu. jangan dipikir. Ya, betul Mami, betul. Udah Iya. kita ya wis santai aja, wis dinikmati ya Mami ya. Minum itu loh Joyce, daun-daunan. Apa Iya, sih? iya betul. Mami bilang gitu betul. Iya, Betul. digodok-godok gitu loh. Iya, iya. Kebanyakan obat itu dia juga pengaruh. Iya, jangan Iya, serai iya. sama apel Iya, atau iya, iya. jahe. Iya. Ya Ini kayak gitu-gitulah. iya, iya, Di iya, iya. Indonesia sih gampang dapatnya loh, di sini kan nggak ada. Iya, iya, iya. Makanya saya Iya. kalau di Indonesia minum segala macam dan Itu ya. Iya ya, ya Mami ya. kunyit ya apa. Iya, iya, betul, betul. Yang sehat aja, nggak usah obat-obatan. Iya, iya, betul, betul. Ini Mm. Joyce juga kena asam urat ini. Joyce kasih serai sama apa namanya? Apa sih itu? Lupa saya. Bawang Pokoknya putih, bukan bawang putih, Mami, bukan. Lupa saya. kunyit, Daun salam, serai, ya. terus sama apa lagi tuh? Kayu manis Mami. Itu juga digodok semua, ada 4 kalau enggak 5 itu. Iya Enak minum kayak Mami. teh, oh nggak apa-apa. Iya, enak Mami. Tapi Iya, Joyce enggak tak kasih enggak tak kasih gula karena daripada Joyce minum juga. obat yang enggak. Iya, iya, betul, betul efeknya macam-macam itu. Iya, mana mahal. Iya, Kalau betul, ini betul. kan dari bumbu-bumbu ini kan bagus. Iya, iya. Iya, betul Mami. Iya. Ya ini lutut juga sakit ya, itu Joyce kasih itu enak. Joyce kasih itu enak. Apa sih, jahe, daun Lutut salam. lutut itu serai sama bawang putih. Oh, serai sama bawang putih ya ya. Iya ya Cuma Mami. juga siung. Iya iya ya. Itu Nanti tak digodok ya masukin di Mami ya. CFCC. Nanti tak Digodok masukin di CFCC. Oh iya iya Mami. Digodok atau air panas gitu aja? Enggak, digodok aja sebentar. Oh iya iya iya. Air panas. Iya iya Mami ya. Itu kadang saya minum juga kok. Iya iya. Terima kasih infonya. Oh, batuk ya? Iya, bujajuk barangkali itu. Oh, bujanjuk. Oh, Iya, dia tugas, dia saya belum lihat. tugas. Iya. Ini hari ini juga tadi penuh terminnya saya sampai sore. Oh iya, Mami ya. Mana Bu Yayu enggak ada? Belum ada Bu Yayu. Itu Bu Sinta barangkali. Bu Sinta. Bu Sinta. Ya, Iya. belum buka. Pak Yanto mana? Pak Yanto kayaknya saya suruh buka ini tadi. Sudah, ayo dimulai katanya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat malam waktu Jerman. Shalom. Sehat semua ya, kita bisa mulai ibadah kita. Shalom Bro Salim. Luar biasa. Amin. Luar biasa semua ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya, Sidoarjo. Amin. Ya, silakan Bu Joyce. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sagunar. Ya. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Untuk kesempatan buat saya, Ibu Joy sebagai host. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat selalu, amin. Amin. Kita percaya Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi ini. Berapa banyak saudara yang percaya
dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa mujizat, kesembuhan saat ini. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Amin. Pertolongan Tuhan, mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah mulai, saya akan berdoa. Saya akan menyampaikan baik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini yang akan memimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri MA. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami akan memuji menyembah, biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dapat menjadi terang bagi orang yang hadir, diberkati setiap yang melayani ibadah pagi ini, juga yang hadir pada ibadah ini, mulai dari awal sampai selesai. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus, urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya pada pagi ini sebagai host. Mari kita siap memuji Tuhan di pagi ini. Haleluya. Amen. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan sama-sama. Mari kita pujikan pujian ini. Engkau layak disembah ya Tuhan. Mari pujikan sama-sama. Haleluya. Katakan besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaib. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
katakan sama-sama, Dia besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, layaklah segala bangsa kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, sembah Dia, layak disembah, layak dipuji Yesus Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. The world is entering. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, sungguh Kau baik ya Tuhan, Kau luar biasa. Mari katakan sama-sama, nyatakan iman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari yang percaya mengasihi Tuhan, angkat suaramu, katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, haleluya, dan dipulihkannya. Haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, bersama Yesus. Haleluya, kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah selama-lamanya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Dan siapkan hati kita pagi ini. Doa sebelum firman disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, terima kasih Bapak John. Yes. Shalom semuanya. Mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini boleh berkumpul di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Mari siapkan hati dan pikiran, tubuh dan jiwa kami. Kami boleh datang dan sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan,
kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami, karena apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Ya, Yesus. Kau kuatkan dan beri dia kekuatan, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Dan di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertainya. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Firman yang akan saya bawakan pagi ini dalam sorotan tema yaitu Kristen sejati. Nah, ini penting. Kalau ada Kristen sejati, ada Kristen yang tidak sejati. Kristen yang tidak sejati itu Kristen duniawi. Itu masih setengah Yesus, masih setengah dunia, saudaraku. Ya, jadi tidak sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat sama-sama tentang apa itu Kristen sejati. Haleluya. Oke, yang sudah siap dengar firman Tuhan bilang amin. Haleluya. Mari kita akan lihat sama-sama nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini tentang Kristen sejati terambil dari Roma 12 ayat yang pertama, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen sejati ya. Nah, orang Kristen sejati itu selalu lihat ya, menurut ayat ini Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah ya, saudaraku, demi keselamatan Allah, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Tujuannya apa? Dia menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itulah Kristen yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup. Satu. Yang kedua, kudus. Dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau bicara ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang kudus. Yang apa lagi? Persembahan tubuh yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara Tuhan, Kristen sejati itu tentu beda dengan Kristen duniawi ya, pasti beda. Yang satu suka berdoa, yang satu tidak suka berdoa. Yang satu suka baca Alkitab, yang satu tidak suka baca Alkitab ya. Yang satu suka memuji menyembah Tuhan, yang satu tidak suka memuji menyembah Tuhan. Yang satu suka mendengarkan firman Tuhan, yang satu tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Itu beda di situ. Yang satu suka mempersembahkan yang terbaik, yang satunya lagi mempersembahkan yang ala kadarnya, biasa-biasa atau tidak sama sekali. Nah, itu Kristen yang berbeda situ antara Kristen sejati dan Kristen duniawi, saudaraku. Haleluya. Mari kita dapat lihat ayat ini di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran tentang Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu apa, saudara-saudaraku? Mari kita lihat Kristen sejati paling tidak kita pelajari menurut ayat-ayat tadi ya.
dalam Injil Yohanes 17. Haleluya, tadi di ayat yang ke-16 sampai 18, saudaraku ya. Kita akan lihat, saudara-saudara, Kristen sejati itu dia memiliki 3 I. Ya. Apa itu 3 I? I yang pertama itu bernama insafila, insaf dulu, sadar dulu ya. Insafila dengan benar bahwa dirimu bukan dari dunia, tetapi dari mana? Dari sorga. Mari kita lihat. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia. Amin. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ini adalah doa yang Yesus naikkan di hadapan Bapa. Di dalam doa Yesus menaikkan doa, Yesus bilang kepada Bapa, mereka ini adalah murid-muridnya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Kristen sejati itu, saudara, dia benar-benar insaf. Dia insaf dengan benar bahwa dirinya itu, dirimu dan diriku, diri kita sekalian ini bukan dari dunia, tetapi dari sorga. Nah, kita ini adalah manusia roh. Manusia roh itu punya jiwa dan tinggal dalam tubuh ini. Manusia roh tidak bisa terlihat, saudara, ya. Itu manusia yang tersembunyi, selaku tidak bisa dilihat. Tapi dia punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan kalau saudara-saudara melihat orang menangis, orang tertawa, orang teriak, orang bahagia, nah itu ekspresi dari jiwa manusia. Nah, semuanya itu tinggal di dalam tubuh. Jadi yang kelihatan ini tubuh manusia, saudara. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau. Memang secara jasmani kita lahir dari orang tua kita, ya. Ayah ibu kita karena mereka saling cinta dan akhirnya kita ini lahir ke dunia secara jasmani dan kita jadi warga negara Indonesia, saudaraku ya, di bumi Indonesia. Namun secara roh kita ini lahir dari Allah, saudaraku ya. Kita ini datang dari sorga. Itulah sebabnya manusia disebut makhluk ciptaan yang mulia. Kenapa mulia? Karena Tuhan menciptakan dia itu lengkap. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. 3, saudaraku. Pertama roh, kemudian jiwa, lalu kemudian tubuh, ya saudaraku. Beda dengan ciptaan yang lain, saudaraku, seperti hewan atau binatang atau tumbuh-tumbuhan, ya, atau tanaman itu, saudaraku. Hewan, saudara, itu hanya punya apa? Punya jiwa dan punya tubuh, ya saudara. Dia nggak punya roh. Manusia punya roh, saudaraku ya. Itu yang bedanya di situ. Nah, beda lagi dengan tumbuhan atau tanaman. Tanaman cuma punya tubuh, punya batang saja. Dia nggak punya roh, juga nggak punya jiwa. Ya, jadi yang paling lengkap itu adalah manusia karena manusia ini diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Namun karena dosa masuk lewat si ular itu yang menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka makan buah yang dilarang Tuhan, akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan disitulah mulai terjadi, saudara-saudaraku, hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan Allah dan mengakibatkan hubungan mereka antara manusia dengan manusia, ya, suami istri mulai terganggu di situ, saling menyalahkan. Lalu kemudian manusia dengan ciptaan yang lain, dengan hewan, ya, Adam, Hawa saling menyalahkan, Hawa menyalahkan ular, saudaraku. Dan lihat dengan alam semesta ini menjadi rusak semuanya, saudara. Terjadi bencana, musibah, malapetaka. Oh, kematian terjadi pada waktu anak mereka lahir, yaitu Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habel. Mulai pembunuhan pertama kali terjadi. Sang kakak membunuh adiknya, saudara-saudaraku, ya, gara-gara iri hati. Ini karena dosa, saudaraku, sehingga mengakibatkan semuanya rusak. Sehingga maka Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang dari sorga ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan. Kemudian dia menebus manusia berdosa dengan darahnya. Itu luar biasa, ya. Jadi saudara-saudara, kita ini manusia makhluk yang mulia, saudara. Karena itu jangan ada yang sedih, ada yang susah, jangan ada yang putus asa. Ingat bahwa engkau itu disayang Tuhan, engkau dikasihi Tuhan, dan engkau itu adalah tempat kediaman Allah. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Jadi waktu engkau susah, ingat ada Tuhan di dalam hidupmu, ya. Jadi engkau tidak perlu susah, tidak perlu takut. Kalau engkau susah,
naikkan pujian kepada Tuhan. Kalau engkau susah, cari Tuhan di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Dengarkan firman Tuhan supaya hatimu itu bisa tenang, hatimu damai. Amin. Jadi inilah manusia roh, saudaraku ya. Kristen sejati itu dia punya yang pertama, dia insaf atau sadar ya dengan benar, saudara-saudaraku, bahwa dirinya ini bukan dari dunia tapi dari sorga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua tentang Kristen yang sejati, dia punya yang kedua. Yang kedua apa itu yang kedua? Yang kedua itu bernama izinkan Bapa di sorga menguduskan engkau dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran ya. Kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-17. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah amin. Amin. Jadi saudaraku, orang mulai insaf, setelah dia insaf dia mulai izinkan Tuhan. Bapa di sorga mulai menguduskan dia dengan firman Tuhan. Jadi saudara, firman ini yang menguduskan kita. Dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, Yesus bilang dalam doanya dia berkata, kuduskanlah mereka ya. Mereka ini adalah murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Lihat. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau orang tanya kepada saudara apa itu kebenaran, ini ayatnya. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ini kebenaran yang absolut, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah yang diberikan kepada manusia. Kalau kebenaran manusia, Alkitab mencatat kebenaran manusia atau kesalehan manusia itu seperti kain lara, kain kotor, kain pel itu sesuatu, ya. Dan itu tidak bisa dipakai sebagai satu standar sorgawi. Kebenaran Allah ini menjadi standar surgawi, ya. Kebenaran Allah itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau engkau ingin hidup benar, saudaraku, ikutilah firman Tuhan, ya, saudaraku. Dan kita semua ini manusia sudah tidak benar, manusia bobrok, manusia yang brengsek, manusia yang najis, jijik, saudaraku, ya. Kita manusia yang harus dimurkai. Namun Yesus datang menyelamatkan kita. Darahnya tertumpah sehingga dia menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita, lalu kemudian dia mulai menguduskan kita dengan firman Tuhan. Jadi ini saudara-saudaraku yang disebut dengan mandi suci ya saudaraku. Kalau kita mau pergi kemana, kita ada punya acara atau setiap hari lah kita pasti mandi pagi, siang, malam ya kita mandi ya dengan air yang ada di bak kamar mandi atau pakai shower itu saudaraku. Kita supaya membersihkan tubuh kita dari bakteri, dari kuman, kita pakai sabun, badan kita jadi segar. Nah, roh kita juga, jiwa kita juga, hidup kita juga perlu dimandikan dengan apa? Dengan firman. Firman ini bagaikan air suci yang menyucikan kita setiap hari, saudaraku. Jadi ini yang namanya mandi suci setiap hari ya. Karena tuh kita ini selalu rentan dengan dosa. Ya, setiap hari kita bisa berbuat dosa lewat pikiran, soal itu sudah membuat kita berdosa, lewat mata itu sudah membuat kita berdosa, lewat telinga, lewat hati, lewat mulut, kata-kata kita itu juga sudah membuat kita berdosa. Nah, kita berdosa ini kita perlu disucikan, diampuni dengan apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudara, Yohanes 17 ini saudaraku, ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan doa Yesus untuk murid-muridnya ini disebut sebagai doa imamat agung ya, itu yang pertama. Atau yang kedua juga disebut doa Yesus ini sebagai doa pengudusan ya saudaraku. Jadi kalau saudara orang bertanya kepadamu doa yang dikuduskan itu doa imamat agung itu apa? Ini dia ayatnya. Yohanes 17 ya, pasal 17 doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau orang tanya lagi doa yang sempurna itu apa? Itulah doa Bapa kami. Matius pasal 6 ya. Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami, tentu semua kita sudah hafal. Jadi saudara-saudara seperti itu. Nah, kalau gitu doa yang penuh kuasa itu apa? Nah, lihat ayatnya itu dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar bila dengan yakin, setelah sudah dibenarkan Tuhan, sudah dikuduskan, kau berdoa dengan yakin, dengan iman. Itu doamu itu penuh kuasa ya, powerful. Jadi walaupun saudara bukan seorang pendeta, hamba Tuhan besar, terkenal, tapi karena engkau punya iman saja, sebesar biji sesawi iman yang lahir dari engkau mendengar firman Tuhan, iman yang muncul, yang timbul dari engkau dengar firman Tuhan, maka doamu ini penuh kuasa. Walaupun doa imanmu itu sebesar biji sesawi, tapi bisa memindahkan
menyebabkan gunung, gunung kesukaran, gunung kemustahilan, gunung sakit penyakit, gunung ketidakmungkinan, semua itu engkau bisa kalahkan dengan iman. Haleluya. Ibu Jaju berkata amin. Ya, saudara bisa berinteraksi, bisa merespon dengan kirim ya chat, bilang amin, saya percaya, saya mau. Ucapkan itu dengan iman ya. Jadi saudara, ini yang kedua. Tuhan ingin saudara pahami ya tentang yang disebut sebagai Kristen sejati itu, dia selalu izinkan ya. Yang kedua bernama izinkan Bapa di sorga untuk menguduskan dirinya dengan firman Tuhan, firman kebenaran ini. Mari kita lihat yang ketiga. Langkah yang ketiga, saudara, ini adalah langkah iman tentang Kristen yang sejati itu. Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Nah, ini dia. Yang ketiga itu indahkanlah. Indahkan apa, saudara? Misi Allah Bapa di sorga yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi kita mengindahkan, menghargai, menghormati akan misi dari Allah yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita lihat dulu Yohanes 17 ayat yang ke-18. Semua seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik, Yesus dalam doanya dia berkata di hadapan Bapa, ya, dia menaikkan doa, dia bilang sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Jadi kalau Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia, ini adalah sebuah pemberian, sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia. Yesus datang, dia lahir di dunia ini, sebuah anugerah, saudaraku. Sebuah pemberian yang harus kita mengindahkannya, kita menghormatinya, ya, saudaraku. Kita benar-benar, saudaraku, menghargai akan kedatangan Yesus ini. Nah, orang Kristen sejati dia selalu mengindahkan akan misi Allah yang mengutus Yesus, anaknya datang ke dalam dunia ini. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Karena semua manusia, Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Manusia itu menjadi langganan dosa. Mulai dari Adam dan Hawa sampai nenek moyang kita, orang tua kita, sampai diri kita ini, bahkan anak cucu keturunan kita juga, mereka berbuat dosa. Mereka semua adalah produk gagal, sudah dosa, tidak ada seorang pun yang benar, ya. Bahkan juga yang menyandang sebagai rasul maupun nabi pun namanya manusia sudah berdosa, ya. Maka Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa, dan dia selamatkan kita. Maka kita ada hari ini itu karena anugerah, ya. Anugerah sudah saya jelaskan kepada saudara-saudara beberapa waktu yang lalu. Itu ada 4, saudara-saudaraku. Yang pertama, anugerah itu adalah sebuah pemberian Allah kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerima anugerah itu, ya. Pemberian Allah itu hadiah atau disebut dengan gift, saudaraku. Yang kedua, anugerah itu adalah sebuah kemurahan hati Tuhan atau kebaikan hati Tuhan, atau disebut sebagai merciful. Tuhan berikan itu kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa, saudara saya tidak layak menerimanya. Tapi begitu baiknya Tuhan, baik hati Tuhan, begitu berbaik hatinya, dia mau mengasihi manusia berdosa. Dia berikan Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu anugerah, ya. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, anugerah itu juga bicara tentang kemampuan-kemampuan Allah secara adikodrati, kekuatan-kekuatan Allah secara adikodrati diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, ya saudaraku. Orang yang berdosa itu dia selalu lemah, saudaraku. Imannya lemah, jiwanya lemah, gampang putus asa, gampang susah, gampang sedih, saudaraku. Gampang, saudaraku, dia mulai bingung, gak karu-karuan. Itu, saudaraku, manusia berdosa seperti itu. Dia lemah akibat dosa, saudaraku. Nah, Tuhan memberikan dia kekuatan secara adikodrati, yaitu melalui firman Tuhan, melalui rohnya, sehingga dia yang lemah jadi kuat lagi. Amin. Yesus secara fisik memang tidak ada di bumi, tetapi di dalam roh dia ada di bumi. Di dalam firman-Nya, perkataannya, itu dia ada di bumi. Amin. Karena itu mari kita hargai, kita indahkan misi Allah ini, saudaraku. Kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan yang terakhir, saudara kasih Tuhan, tentang anugerah itu adalah sebuah kesempatan, atau dalam bahasa Inggris disebut opportunity. Kesempatan ini Tuhan berikan. Hidup ini ada sebuah kesempatan. Mumpung masih
masih ada waktu ini Tuhan berikan, masih ada nafas ini, jangan kau sia-siakan, saudaraku. Nah, hidup yang Tuhan berikan ini, kesempatan Tuhan berikan ini untuk apa? Untuk saudara melayani Tuhan, untuk saudara mendekat lagi dengan Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Akan datang waktunya di mana engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan waktunya saat-saat di mana Tuhan akan panggil engkau pulang, maka engkau sudah mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan sediakan bagimu tempat di sorga, ya. Karena itu indahkan misi Allah ini yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Yesus sudah datang ke dalam dunia, kedatangan pertama kali melalui kelahirannya, ya, pada saat dia lahir di Bethlehem Yehuda itu, yang kita sebut sebagai Natal. Kita rayakan sebagai Natal, ya, saudaraku. Dan yang berikut dia akan datang yang kedua kali. Ini yang sedang kita tunggu, yang sedang kita nantikan. Karena itu menantikan kedatangan Tuhan ini penting. Ibadah-ibadah ini mempersiapkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, alasan kenapa kita butuh Tuhan, kita berdoa karena kita ini lemah, yang pertama. Yang kedua, karena kita punya musuh, saudaraku. Musuh yang sering kali datang menyerang kita, yang ingin selalu menghancurkan kehidupan kita, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, karir, ekonomi, bahkan kesehatan. Itu musuh. Dia ingin datang mencuri, membunuh, membinasakan, ya, Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita berdoa, kita beribadah pada Tuhan, karena ini sebuah persiapan menantikan kedatangan Tuhan datang kembali, ya. Dan tanda-tanda zaman sudah membuktikan, saudaraku, akan ada penggenapan firman Tuhan, saudaraku. Yesus berjanji menjelang kedatangan itu kamu akan mendengar ada deru perang, akan ada kelaparan, bencana alam, sakit, penyakit. Wow, itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Maka ini Bapak Ibu, kita tidak bisa main-main lagi, saudaraku, ya. Kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya apa? Pada waktu semuanya itu terjadi, kita sudah siap. Amin, ya. Sampai sini paham, ya, Bapak Ibu. Nah, dari 3 langkah iman ini, saudaraku, dengan 3 I, saudaraku, masih ingat, ya? I yang pertama apa tadi? Insaf. Insaf dulu. Setelah orang sadar dia insaf, maka dia akan melangkah yang berikut. Baru dia izinkan, ya. Monggo, dia memberikan izin bagi Bapa di sorga untuk menguduskan dia dengan firman Tuhan. Relakan hatimu, ya, dikuduskan dengan firman Tuhan. Setelah itu dia punya yang ketiga, dia mulai mengindahkan, ya, atau menghargai, dia menghormati akan misi Allah ini. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, apakah hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar bahwa dia bersama Yesus bukan dari dunia. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Mereka bukan dari dunia. Murid-murid Yesus, termasuk kita ini murid-murid Yesus, bukan dari dunia. Sama seperti Yesus juga bukan dari dunia. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia sadar, ya, dia sadar bahwa dia bersama Yesus bukan dari dunia. Berarti dari mana, saudara? Dari sorga, ya, itu jawabannya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, selaku hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia mengakui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Itu luar biasa, ya, bukan bohong-bohongan, tapi kebenaran. Kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah Firman-Mu, firman Tuhan adalah kebenaran, ya. Kebenaran yang memerdekakan kita. Kalau kita lihat di pasal 8, Yesus berkata, dan kamu akan mengalami kemerdekaan pada saat kamu mendengar firman Tuhan, ya. Jadi pada saat firman Tuhan disampaikan, firman itulah yang akan memerdekakan kita, ya. Itu adalah tema retreat kita di tahun yang lalu pada bulan Agustus seperti ini. Nah, saudara, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, hasil dari orang percaya yang taat pada firman, dia itu siap. Siap apa? Siap untuk diutus ke dalam dunia, ya. Ini saya ada sedikit keliru, ya, pengetikannya. Oke. Ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 17 ayat 18. ya, sama seperti Engkau telah mengutus
aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, jadi saudara lihat urutan-urutannya begini. Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia, ya. Dia mencari dan menyelamatkan hidup kita setelah kita yang gelap ini diterangi, kita jadi manusia baru. Setelah Yesus naik ke sorga, dia mengutus murid-muridnya. Matius pasal yang ke-8 ayat 19 sampai 20. Di sana adalah amanat agung, ya. Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mereka pergi memberitakan Injil. Jadi kita semua ini, saudaraku, kita semua diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, saudaraku, ya. Jadi Injil kerajaan Allah ini menjadi pusat, ya, dari jantung Allah, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang berdosa mereka perlu mendengarkan akan Injil, akan firman Tuhan. Karena itu saudara, saya minta semua kita pada pagi hari ini, saudaraku, saudara kita semua ditugaskan untuk pergi memberitakan Injil, bukan tugas pendeta atau tugas pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya. Tapi semua kita ini juga adalah hamba Tuhan, ya, saudaraku. Masalah pendeta itu masalah jabatan, tapi semua kita ini ditugaskan Tuhan pergi memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Yang pertama lewat doa, engkau bisa mendoakan si A, si B. Setelah engkau mendoakan dia, saudara, engkau mulai menjumpai dia. Lewat apa? Mungkin engkau jauh dengan dia karena di kota yang berbeda, di pulau yang berbeda, atau bangsa yang berbeda. Engkau bisa menjumpai dia lewat sapaan-sapaan, ya. Sapaan-sapaan firman Tuhan, bisa kirim dia firman Tuhan setiap hari, saudara. Ya, saya setiap hari kirim firman buat anak-anak saya, saudara. Dan saudara, dari situ engkau juga bisa mengundang dia untuk datang mengikuti kebaktian-kebaktian, ya. Sehingga waktu saudara mendapatkan undangan itu, saudara bisa lanjutkan itu kepada saudara-saudara yang lain, sehingga akhirnya mereka bisa datang, saudaraku. Mungkin mereka hari ini sedang susah, sedang kalut, sedang sedih, sedang dalam keadaan putus asa, bahkan mereka dalam keadaan hidup ini sudah dalam keadaan sumpek, mereka dalam keadaan sudah tidak ada lagi harapan, dan mereka ingin mati bunuh diri. Tapi setelah mereka dengar firman Tuhan, oh, ada pengharapan. Karena di situ mereka mendengar Tuhan berkata, jangan takut, sehingga beriman mereka bangkit lagi, dan mereka akhirnya punya semangat, saudaraku, untuk menjalani kehidupan ini tanpa putus asa lagi. Amin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, semua kita ini ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil, saudaraku. Ya, saudara-saudara, saya ingat ada seorang ibu beberapa tahun yang lalu, dia tidak bisa tidur, saudaraku, karena dia dirudung dengan persoalan, beban, masalah, saudara. Dia telepon, dia minta didoakan, saudaraku. Setelah didoakan, setelah itu dia bisa tidur tenang. Dan dari situlah dia mulai mencari Tuhan. Dia berdoa di waktu pagi, dan puji Tuhan, dia ajak orang-orang datang ibadah pagi, saudaraku, ya. Datang ibadah pagi di gereja, dan kemudian, saudaraku, dari kesetiaan dia iring Tuhan, dia suka berdoa, akhirnya dia bisa dengar suara Tuhan. Beberapa tahun kemudian, saya lihat di YouTube, sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Oh, saya senang sekali, saudaraku, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ini adalah tugas, adalah misi yang begitu mulia. Ada lagi yang mau bunuh diri, saudaraku, karena sudah tidak tahan dengan kehidupan ini. Tapi gara-gara dia dengar firman Tuhan, akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Dia langsung setelah kebaktian selesai, dia mendatangi saya dan dia berkata, Pak, terima kasih untuk Bapak datang hari ini. Kalau tidak, saya sudah siap, saya sudah nekat ingin mati bunuh diri. Wow, saudaraku. Ada lagi sahabat teman baik, saudaraku. Dia dalam keadaan sudah hancur, saudaraku, kehidupan dia, bahkan juga bisnisnya. Dia berkata dia mau mati bunuh diri dengan cara dia mengendarai mobil, dia mau tabrakan dirinya itu di kereta api pada saat kereta api hendak melintas. Saudara, saya berkata jangan lakukan itu. Tuhan tidak mengendaki kamu mengambil jalan pintas seperti itu. Ada pengharapan dalam Yesus, dan saya doakan dia, puji Tuhan, dia ada sampai hari ini. Anugerah Tuhan, ya. Saudara, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian, ya. Oke, saya ucapkan selamat datang dulu bagi sahabat terkasih kita yang baru pertama kali bergabung, Ibu Wace. Selamat bergabung Ibu Hawace. Ini apakah Ibu ADC? Tuhan memberkati, ya. Selamat bergabung dengan kita semua. Oke, baik. Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, terima Ya, kasih shalom. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, dan kami selalu taat dan setia untuk melakukan firman-Nya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua ini
dengan kasih kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan, kami akan melakukan dan semua yang ikut Zoom di pagi hari ini bukan hanya mendengarkan firman, tapi akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami Tuhan, setiap hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan Tuhan terjadi lewat firman-Mu, lewat mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah satu-satunya yang kami sembah. Kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk firman Tuhan, doa peneguhan firman untuk sudah dinaikkan ya oleh Ibu Indriani. Kita berkati Ibu Indriani. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya. Terima kasih Ibu Rosalin sudah mendoakan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Indri sudah mendoakan peneduhan firman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Ya, di dalam firman ada rahasia Kristus sejati. Kristen. Ada di Roma 12 ayat 1. Di situ ada 3. Yang A1, Isafila dengan benar. Yang kedua, izinkanlah Bapa di surga. Yang ketiga, indahkanlah misi Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati dan menghidupkan kami pada ibadah pagi ini yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa prophetik akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih. Mari kita menaikkan doa prophetik. Doa prophetik yang pertama bagi Indonesia. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Amin. Kita sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Air isi. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Air isi. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Air isi. Orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Air isi. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Air isi. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Air isi. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Air isi. Amin. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar diri. Air isi. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Air isi. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat, oleh karena Roh Kudus bekerja di
dalam pergerakan doa pendoanya. I I receive. receive. Amin. Gereja JCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak Yanto yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswandi. Ada? Ada, Ibu Jajuk ada. Ya, shalom, selamat biasa. pagi Ya, semuanya. shalom. Shalom. Pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektif atau perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, atau ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Matius 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 3268 401 atau via OVO rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan hari yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 bulan 8 2023, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli, Ukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2023, Saudari Kasih Agatha Ukubun, cucunya Ibu Weli Ukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2023, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD dari Pekanbaru. Tanggal 30 bulan 8 2023, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan, MA dari Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 08596427760805, maaf.
Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, sama-sama Pak John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Jaju Kuswadi telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih guys. Ya. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto dari Lawang sebagai koordinator ibadah pagi. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Joy yang telah memimpin ibadah sebagai host. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jaju Kuswandi. Ya, terima kasih Bu Jaju atas kerjasamanya. Ya, memang kadang-kadang N itu memang sulit untuk disampaikan. Ya, terima kasih Bu Jaju. Ya, maaf ya memang. Dan terima kasih kepada Ibu Weli juga yang setia. Terima kasih Bu Indriani, luar biasa ya. Dengan kesibukannya masih ikut doa pagi. Terima kasih. Oma, kita dukung terus Oma dalam doa. Kasihan Oma, saya capek Oma. Ya, setelah ini cepat istirahat ya Oma. Sare ya bahasa Jawa yang halus itu ya. Terima salam pada Opa. Dan terima kasih yang hadir, yang saya kelihatan ini hanya Bu Sinta dan anak-anaknya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati dan tak lupa kepada Bapak Pendeta John atas kesetiaannya untuk melayani kita semuanya pagi dan malam luar biasa. Beliaunya dipakai Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta, terima kasih atas pelayanannya. Tentunya kita semuanya pastinya mendukung dalam doa. Ya, puji Tuhan, Pak Pendeta selalu sehat. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saya Ibu Joy sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi ini yang memimpin Bapak Pendeta John Sargunan yang luar biasa dipakai Tuhan dan Ibu Sinta sekeluarga selalu diberi kekuatan, kesehatan, juga anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sargunan dengan ibadah penutup. Silakan Bapak Pendeta John Sargunan. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya sebagai pujian penutup. Untuk Tuhan yang menyertai kami semua pagi ini. Haleluya. Katakan iman kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus pelihara.
Roh Kudus tak usah cemas, yang memberkati. Mari angkat suara bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Oh, kami lebih dekat seperti dekat lagi dengan Dia. Engkaulah kekuatan dan harapan kami. Haleluya, bersama Tuhan ada kekuatan kemenangan. Oh, katakan sama-sama. Amin. Katakan iman. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak cemas, Dia memberkati. Mari angkat suaramu dengan iman sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Mari sambut berkatnya.
Mari Bapak Ibu sekalian kita akan satu dalam doa pada pagi hari ini. Dia Immanuel yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sampai hari ini engkau ada itu karena anugerah Tuhan. Jangan takut, jangan susah hatimu, tetap percaya. Engkau punya pengharapan di dalam Yesus, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Imani pada pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai engkau. Kuatkan hatimu selalu bersama dengan Tuhan. Mujizat masih terjadi. Kesembuhan masih ada. Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan di hari-hari ini. Supaya engkau tahu kepada siapa engkau percaya, kepada siapa engkau berharap. Tidak lain dan tidak bukan, hanya kepada Yesus Tuhan. Dia mengerti, dia peduli, dia sanggup menolong engkau semua yang hadir di pagi hari ini. Bapa, pagi ini kami datang mendoakan sahabat-sahabat terkasih yang sedang dalam pergumulan. Kami doakan Ibu Weli Hukubun, ya Tuhan, kami doakan untuk kesembuhan bagi, ya Tuhan, akan saudara Julius. Kami doakan Tuhan sembuhkan dia di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja saat ini juga, menyembuhkan saudara Julius, menyembuhkan juga Pak Wahyu Hukubun, bahkan juga menyembuhkan Ibu Weli sendiri dalam nama Yesus. Kami doakan, ya Tuhan, saudara Julius yang sakit jantungnya bengkak. Kami doakan untuk opname di rumah sakit Yowari. Kami doakan supaya kuasa Tuhan bekerja di Kabupaten Jayapura. Uluran tangan kasih-Mu sembuhkan saudara kami Julius di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh untuk anak Tuhan Yesus Arsenio juga jadilah sembuh sehingga dia bisa bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Ibu Weli juga engkau sembuh di pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Weli, Tuhan beri engkau panjang umur, kesehatan terbaik sehingga engkau lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan engkau membawa tubuhmu untuk beberapa tahun ke depan engkau bisa melayani Tuhan sampai Maranatha. Haleluya. Mari berkati pekerjaan Pak Wahyu dan Ibu Sinta untuk proyek mereka, juga rencana masuk ke anggota dewan. Tuhan sertai, Tuhan muluskan, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan dalam nama Yesus. Berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, berkati Ibu Joyce Putirai, berkati Ibu Rosalin, berkati juga Ibu Indriani, berkati Pak Yanto, berkati Ibu Waci. Kami doakan Tuhan memberkati semua yang hadir di pagi ini. Tuhan berkati juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati, anak-anak kami Yohan Cindy James. Berkati semua di dalam nama Yesus. Percaya pagi ini engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah sedih dihiburkan, engkau yang dalam persoalan, engkau terima pertolongan Tuhan. Sekali lagi kami doakan kesehatan Bu Rosalin, Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, panjang umur bersama dengan Pak Bruri dan semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan berkati semuanya dan rencana kedatangan ke Indonesia Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan sehingga pada waktunya Pak Bruri, Bu Rosalin boleh tiba di Indonesia dan kami semua tentu akan bertemu untuk saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Yanto yang sudah mengkoordinir ibadah pagi ini. Berkati Ibu Joyce yang telah memimpin sebagai host. Berkati yang menaikkan doa profetik Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tuhan memberkati sahabat-sahabat terkasih juga yang sudah menyampaikan pengumuman Pak Yanto. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini kuasa Tuhan dicurahkan dengan limpahnya atas kehidupanmu. Bahkan teman-teman yang tidak sempat hadir di pagi ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sembuhkan Pak Darmawan, Tuhan persiapan pernikahannya pada Tuhan bulan Desember, kami percaya Tuhan yang atur semuanya dengan baik. Juga untuk pernikahan Feli bersama Christian, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan untuk rencana pernikahan tahun depan, Tuhan atur dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua yang hadir pagi ini bukan cuma kesehatan yang disembuhkan Tuhan, sakit penyakit disembuhkan, tapi keuangan mereka juga disembuhkan, ekonomi mereka disembuhkan, bisnis karir mereka juga disembuhkan Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam, Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Tuhan berkati sampai Maranatha, semua yang percaya setia mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan berkati mereka di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sampai kita ketemu lagi. Tuhan memberkati semuanya ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya, Ya, Bu Joyce, Pak Yanto, Bu Jajuk.
Terima Amin. kasih Bro Bu Salim. Rosalin. Terima kasih Ya, Bu Yuda Berkati selamat Salim, beristirahat. Terima Sugeng kasih sare Bu ya. Indri. Indri, Terima kasih Bapak Bu Yanto. Weli. Ya, Terima kasih Bu Adece. Terima kasih Bu Fajar Sinta. semangat Bu Bosnya. Sinta, Terima kasih Lewati, semuanya. Amin. Bu Berkati Bu God bless Indriani, you Wajib, teman-teman semua. all. ya God bless you shalom buat all. kita Tetap semua. semangat ya. Selamat beraktivitas dan selamat malam Bro Salim. Selamat beristirahat. Sugeng sare. Sampai kita Terima ketemu kasih. lagi. God bless you Sopir, all. Lapan. God bless you Bye all. bye. Tuhan berkati semua. Ya, amin. Amin.